Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Nur Rahman, NRP 5025231057. Saya anggota dari Asdos SPDD 04 atau Mas Afik Haidar. Di sini saya akan demo mengenai praktikum dan juga revisi praktikum 2. Jadi di sini terdapat soal praktikum modul 2, yaitu kita disuruh membuat DDL dan juga DML. Nah, di sini terdapat sebuah PDM yaitu servis mobil Antera. Berikut PDM-nya. Lalu di nomor pertama ini kita harus membuat database sesuai dengan PDM di atas menggunakan perintah create. Nah, lalu di sini terdapat note yaitu gunakan nilai default berupa current underscore timestamp pada ts underscore waktu masuk dan juga ts underscore waktu keluar. Lalu untuk jawaban saya pada saat praktikum yaitu ini. Ini adalah file jawaban saya praktikum 2 sistem basis data 2023. Jadi sintaks nomor 1 yang pertama yaitu saya membuat tabel pelanggan sesuai dengan PDM yang diberikan di sini. Nah, di mana terdapat data p underscore id, p underscore nama, p underscore nomor telepon, p underscore email, dan juga p underscore alamat. Lalu di sini saya membuat create table mekanik, lalu create table suku cadang, lalu create table mobil, lalu create table ticket underscore service, lalu create table mekanik underscore service, dan juga create table suku cadang underscore service sesuai dengan PDM yang diberikan pada soal. Namun di sini saya lupa untuk note-nya yaitu default current timestamp. Di sini saya lupa menambahkan current timestamp di bagian ts underscore waktu masuk dan juga ts underscore waktu keluar. Nah, di sini seharusnya kan ada tulisan tambahan default current underscore timestamp, tapi saya lupa menambahkannya. Lalu di nomor 2, yaitu Pak Popo ingin menyimpan data supplier. Nah, di sini kita harus membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel supplier. Sesuai dengan tipe data yang diberikan berikut ini, yaitu sp underscore id, sp underscore nama, nomor telepon, email, dan juga alamat. Nah, di sini di praktikum, pada saat praktikum saya sudah sampai nomor 2 juga. Oh ya, ini hasil dari nomor 1. Hasil gambar nomor 1. Sesuai dengan PDM yang diberikan. Lalu di nomor 2, jawabannya di sini create table supplier. Di sini saya membuat sebuah tabel baru yang namanya supplier sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Lalu ini hasil gambarnya. Lalu yang nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita harus membuat tabel yang bernama posisi untuk menyimpan job desk pegawai. Nah, tabel posisi ini berisi 2 atribut, yaitu ps underscore id dan juga ps underscore nama. Nah, lalu di sini tuh jadikan ps underscore id sebagai primary key, jadikan kolom ps underscore id dan ps underscore nama ini tidak boleh null tanpa alter table. Buat foreign key di table pegawai yang mengacu pada ps underscore id. Lalu pada saat praktikum saya menjawab pertama, di sini saya rename table dulu dari yang tadinya service mobil Antera menjadi service, dan yang tadinya table namanya mekanik diubah menjadi namanya table pegawai. Sesuai di sini. Nah, ubah nama table mekanik menjadi pegawai. Nah, setelah saya mengubah nama table mekanik menjadi pegawai, di sini saya membuat sebuah table baru yaitu posisi. Di mana ps underscore id ini primary key not null dan juga ps underscore nama not null juga. Nah, lalu di perintah terakhir yaitu kita suruh membuat foreign key di table pegawai yang mengacu pada ps underscore id. Jadi pada saat praktikum, alter table pegawai, pertama kita add p underscore ps underscore id not null, lalu kita tambahkan constraint. Lalu kita hubungkan foreign key-nya yang mereferensi dari posisi.
dari tabel posisi di mana atributnya yaitu ps_id. Lalu ini adalah hasilnya, terdapat 3 tabel, yaitu mekanik menjadi pegawai. Lalu di sini tuh yang pertama sebelum ditambahkan foreign key, yang di bawah ini setelah ditambahkan foreign key. Jadi dia menambahkan sebuah atribut baru. Yang ketiga yaitu p_ps_id. Lalu di soal yang keempat. Nah, Pak Popo ini ingin menghapus tabel posisi, lalu menambahkan kolom mk_posisi pada tabel pegawai. Nah, saran kalian diterima oleh Pak Popo dengan senang hati. Oke. Jadi di nomor 4, pertama kita menghapus constraint atau foreign key dari tabel pegawai agar kita bisa menghapus yang namanya tabel posisi. Setelah itu di tabel pegawai kita tambahkan sebuah atribut baru yaitu mk_posisi, di mana tipe datanya varchar 15 dan juga not null. Nah, ini adalah hasil dari tabel pegawai yang sudah ditambahkan atribut mk_posisi. Lalu di nomor 5, kita itu membantu Pak Popo untuk memasukkan data pada masing-masing tabel. Yaitu, yang pertama, kita harus memasukkan data dari tabel pelanggan, di mana ada p_id, nama, nomor telepon, email, dan juga alamat. Nah, di sini sintaksnya yaitu insert into pelanggan values. Kita masukkan semua data dari tabel tersebut, dari awal sampai akhir. Ini. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan data mobil. Nah, di sini kita insert into mobil, values-nya apa? Sesuai yang di tabel ini, terus pegawai, supplier, di sini pegawai, terus di sini ada supplier juga kita masukin. Terus selanjutnya yaitu suku cadang, terus tiket service. Di sini ada suku cadang, terus tiket service sampai sini terus. Nah, dan yang terakhir yaitu mechanic_service. Nah, ini adalah akhir dari praktikum saya. Jadi pas saat praktikum saya baru sampai soal nomor 5, insert data mechanic_service. Tinggal tabel yang terakhir yaitu suku cadang_service. Ini belum saya masukkan di dalam praktikum. Sehingga hasilnya terdapat semua tabel kecuali tabel suku cadang_service ini. Nah, selanjutnya yaitu saya masuk ke bagian revisi. Nah, di sini revisinya, revisi praktikum modul 2. Nah, di bagian revisi ini saya menambahkan mulai dari suku cadang_service ini. Nah, suku cadang_service di sini. Nah, ini adalah tabelnya. Lalu di sini saya memasukkan semua data dari tabel tersebut ke dalam database-nya. Nah, jadi ini hasilnya. Sudah komplit tabel-tabelnya. Lalu melanjut ke nomor 6. Nomor 6 yaitu kita update waktu keluar pada tiket service menggunakan waktu sekarang. Nah, di situ artinya kita harus mengupdate semua waktu keluar dari tiket service menjadi now. Waktunya menjadi sekarang. Jadi update tiket service, set ts_waktu keluar menjadi now, sehingga kita akan mengubah semua waktu keluar yang ada pada tabel tiket service. Ini hasilnya, hasil tabelnya. Lalu nomor 7, yaitu ada kesalahan pada pendataan pelanggan dengan ID 32250112018800002, yaitu namanya, emailnya, dan juga alamatnya. Jadi mereka ini salah. Yang seharusnya yaitu menjadi Andi Williams, lalu emailnya andibaking.com, dan juga Jalan Koreka nomor 15. Nah, kita harus disuruh melakukan perubahan data berdasarkan revisi yang diberikan. Sehingga di nomor 7 pada saat revisi, saya update pelanggan, saya ubah namanya, emailnya, dan juga alamatnya, di mana ID-nya sesuai yang diberikan tadi.
Sehingga pada gambar ini yang namanya Andi Williams dengan ID-nya 3225011120188000002 ini sudah berubah sesuai dengan revisi yang diberikan. Lalu nomor 8 yaitu kita harus membuat foreign key pada tabel suku cadang yang mengacu pada ID supplier. Kemudian atur relasi antara suku cadang dengan supplier dengan ketentuan berikut. Di sini terdapat hint yaitu tambahkan foreign key baru yang bersifat nullable terlebih dahulu. Pastikan semua suku cadang memiliki supplier, lalu ubah foreign key menjadi not null untuk memastikan suku cadang baru selalu memiliki supplier. Jadi pertama kita buat foreign key null, setelah itu kita tambahkan data ini, setelah itu baru kita not nullkan lagi. Jadi kodenya di sini pada saat revisi yaitu pertama kita ubah dulu di tabel suku cadang. Kita itu ingin menambahkan sebuah foreign key dan juga sebuah atribut baru yaitu sc_sp_id untuk menampung foreign key dari tabel supplier. Nah, sehingga di sini saya menambahkan sebuah constraint foreign key yaitu fk_suku cadang_supplier yang mereferensi dari tabel supplier. Nah, di sini pertama null dulu agar tidak terjadi error. Nah, setelah itu saya memasukkan data nih, yaitu update suku cadang set sc_sp_id sama dengan ini, di mana sc_id-nya ini. Nah, terus saya tambahkan 5 data atau update 5 data sesuai dengan ketentuan berikut ini. Setelah jadi baru di sini saya ubah lagi atribut sc_sp_id ini menjadi not null. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana setiap tabel, di setiap atribut, dia memiliki foreign key terhadap suppliernya. Lalu yuk nomor 9, yaitu terjadi kenaikan harga beli suku cadang pada semua supplier. Sehingga Pak Popo ingin menaikkan harga jual sebanyak 10% untuk semua suku cadang yang berharga lebih dari 500.000. Nah, kita harus menambahkan harga sebanyak 10% untuk suku cadang yang lebih dari 500.000. Jadi di nomor 9, saya ini mengupdate tabel suku cadang yang isinya itu, intinya saya mengubah harganya. Jadi harganya itu ditambahkan dengan 10%. Karena dia menaikkan harga jual. Sehingga rumusnya di sini saya 10/100 dikalikan dengan harganya, di mana ini adalah 10%, ditambahkan dengan SC harga awal ini. Misalnya harga awal 500 menjadi 550. Di mana harganya ini yang lebih besar dari 500. Jadi dia akan mengupdate semua data yang lebih besar dari 500. Contohnya di sini gambar akhirnya. Jadi yang awalnya 800 jadi 880. Yang awalnya 61, awalnya berapa nih, 616 nih. Pokoknya gitulah. Dan yang bagian nomor 4 nih dia tidak menambah karena dia di bawah 500.000. Lalu nomor 10. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 10 November 2023 pukul 9:05, seorang pelanggan bernama Kazuya Tanaka membawa mobil dengan VIN 2LMT dan bla 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 ke servis mobil Antara ini. Nah, mekanik yang bersangkutan yaitu MK001 memberi deskripsi bahwa mobil mengalami kerusakan damper belakang, terdapat kebocoran cairan hidrolik, dan kondisi damper sudah aus. Kami akan mengganti damper belakang. Tambahkan tiket tersebut ke database. Perhatikan bahwa servis tersebut membutuhkan suku cadang damper belakang. Tambahkan datanya pada tabel yang sesuai. Nah, jadi di sini pertama saya insert into ticket_service value-nya, yaitu kita membuat sebuah ID baru, tanggalnya yaitu 10 November 2023, di mana deskripsinya yaitu mobil mengalami kerusakan damper ini.
Dan untuk yang belum ada datanya kita isikan 00 terlebih dahulu. Ini adalah ID pegawainya. Ini ID ini ID si pembelinya, bukan pembeli sih, penyewanya ya, pelanggan. Sehingga hasilnya seperti ini. Lalu di nomor 11 yaitu dari soal sebelumnya kita akan menambahkan waktu selesai servis menggunakan waktu sekarang. Nah, terus di sini si Kazuya ini menemukan sebuah goresan kecil pada mobil. Jadi kita tuh harus menambahkan sebuah komentar kurang memuaskan pada servis tersebut. Dan usut punya usut, pegawai bernama Walter Jones seringkali lalai dalam pekerjaannya. Setelah membaca komentar Kazuya, Pak Popo memutuskan untuk memecat pegawai tersebut. Sehingga kita harus hapus data pegawai tersebut. Jadi di nomor 11, pertama saya membuat lagi, menambahkan komentar di mana komentarnya yaitu kurang memuaskan karena menemukan sebuah goresan kecil di mana ID-nya tuh ini. Nah, terus kita menghapus data si siapa nih? Namanya Walter Jones. Hapus data tersebut. Oh iya, belum ditambahin di sini anjay. Nah, pokoknya gitulah. Nah, terus nomor 12 yaitu Pak Popo ingin menghapus semua data pada tabel mekanik underscore service. Bantulah Pak Popo untuk melakukannya. Nah, di sini nomor 12 yaitu kita harus menghapus semua data pada tabel mekanik service. Di sini saya pertama itu saya hapus constraint-nya dulu agar bisa dihapus tabelnya baru dihapus tabelnya. Nah, jadi kesimpulannya di nomor 11 saya lupa menghapus data pegawai dan juga lupa menambahkan current time ini sih. Oke, sekian demo revisi praktikum 2. Terima kasih.